Shalom Jemaat CBM, sepanjang bulan Maret ini kita akan belajar tentang sacrifice atau pengorbanan. Di mana kita mau belajar meneladani Tuhan Yesus yang rela berkorban bagi keselamatan umat manusia. Untuk itu, pastikan setiap hari Minggu Bapak Ibu hadir dalam ibadah raya di GBI Christ Red Ministry dan kita akan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.
Dengan apa kita membalas kebaikan Tuhan saudara, selain kita mempersembahkan pujian yang terbaik untuk Tuhan. Mari pagi hari ini saya ajak saudara, saudara boleh tutup mata, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Mari renungkan semua kebaikan Tuhan, apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan. Kami mau memuji menyembah Engkau Tuhan. Boleh buka tanganmu di hadapan Tuhan saudara. Kita mau sama-sama katakan, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah, ku sembah Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Mari katakan dengan sungguh, Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Kaulah segalanya. Kita bangkit berdiri bersama saudara. Dalam hidup
Tiada seperti Tuhan. Haleluya. Yesus, terima kasih. Kami bersyukur. Haleluya. Mari bermasmur bagi Allah kita sudah. Mari kita belajar senangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang mendengar setiap pujian kami. Engkau Tuhan yang mendengar seruan kami. Kiralaba-ralaba, sikaralaba-ralaba. Seperti Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh terima kasih. Engkau baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Mari terus sembah Tuhan saudara. Ambil waktumu pagi hari ini. Kita mau sembah Tuhan. Kita mau tinggikan Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu berkarya di tengah-tengah kami. Jamah setiap kami.
is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, yes, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. What is the Lamb? You are holy. Holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? Segala pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Sungguh kami bersuka cita, kami mau lebih lagi memuji, bersorak buat Engkau. Jemaat Tuhan yang siap bersuka cita sama-sama katakan amin. Yang bersuka cita lambaikan tanganmu, kasih tepuk tangan bagi Allah kita. Hey. Kita bertepuk tangan bagi Allah kita. Hey. Sebab Dia telah mati untuk kita semua. Sama-sama kita mengatakan
coba lihat kanan kirinya saudara. Kasih senyuman yang paling terbaik. Haleluya. Terus sama-sama katakan, Dia sungguh baik. Semua, Dia sangat baik. Lebih keras lagi, Yesus, Dia baik. boleh lebih terbaik lagi, lebih nyaring lagi saudara. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Sama-sama. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik Saudara-saudara yang beribadah kita. Haleluya. Masih bersuka cita, amin. Sekarang keluar dari kursinya, kasih tos minimal 5 orang saudara. Kasih tos, katakan lebih dahsyat lagi bagi Tuhan kita. Jangan malu-malu. Haleluya Yesus. Sungguh kami bersuka cita di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. oh dengan apa Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati. Mari angkat tanganmu saudara. Berkataku ku melihat perbuatan tangan-Mu, amin. Ajaran mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh herannya. Kita kasih tepuk tangan yang dahsyat yang luar biasa bagi Allah kita saudara. Sama-sama katakan. Bersyukur. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Tuhan dan Rajaku. Dengan apa Kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. biarlah hidupku selalu menyenangkan hatiku. Lagi katakan saudara. Bersyukur Syukur buat
perbuatan tanganmu, ajaib dan mulianya kuasamu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Oh Yesus Tuhan, sungguh kami kagum akan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bersyukur untuk semua pertolongan-Mu. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Setiap kita
Pengorbanannya bagi setiap kita adalah pengorbanan yang sejati, pengorbanan yang tidak pernah ada Terima gantinya. kasih Yesus. Yesus saja. Haleluya. Terima kasih. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta. Sebab Engkau yang akan memerintah seluruh isi dunia ini, Tuhan. Memerintah selamanya atas semua yang Lebih lagi sebab Engkau mulia, Tuhan. sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta. Sorak-sorai meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau dahsyat, Engkau hebat dalam hidup kami, Tuhan. Kembali kami mengenang akan kematian Tuhan di atas kayu salib. Kematian yang menjadi tanda bahwa anugerah Tuhan dimulai pada saat itu. Kematian yang menjadi tanda bahwa akan ada kehidupan yang kekal untuk setiap kami yang berdosa. Ya Yesus, amin. Kematian yang menjadi tanda bahwa kami dipersatukan kembali dengan Tuhan. Ya Yesus. Kami yang terpisah karena dosa, kami yang terpisah karena kebebalan kami yang terpisah karena pelanggaran kami yang terpisah karena hal-hal yang tidak baik yang kami lakukan. Tapi Engkau mengubahkan segala sesuatunya menjadi baru buat setiap kami, Amin, Tuhan. amin. So, biar hari ini setiap kami boleh meresapi masa-masa di mana Engkau menderita bagi kami, karena penderitaan-Mu itu adalah penderitaan yang sangat menyakitkan. Amin, amin. Tapi Engkau tidak mau penderitaan itu lalu daripadamu, karena Engkau tahu bahwa setiap kami membutuhkan itu. Ya itu. Setiap kami membutuhkan keselamatan, setiap kami membutuhkan anugerah Tuhan yang besar, dan Ya, Engkau Yesus. lakukan untuk setiap kami. Amin, Terima amin. kasih Tuhan, terima kasih. Kedua tanganmu yang berlubang paku, bahkan kepalamu yang dimahkotai duri, tubuhmu yang dicambuk, menjadi tanda bahwa kesakitan kami Engkau menanggungnya. Ya Tuhan. Menjadi tanda bahwa penderitaan kami Engkau menanggungnya, Tuhan. Ya Thank Tuhan you. Yesus, amin, amin. Terima kasih Yesus. Biar hari ini Tuhan, lewat firman Tuhan, setiap kami boleh dipulihkan, setiap Ya kami boleh Tuhan mengalami Yesus, akan amin, Tuhan. amin. Kami diingatkan kembali bahwa hidup kami adalah milik Ya kepunyaan-Mu, Bapa. Tuhan. Terima kasih Bapa, Terima dalam kasih, nama Tuhan. Yesus. Kami
Kami sambut berkat firman-Mu hari ini dalam nama Yesus. Haleluya, yang diberkati Tuhan. Dan siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin, puji Tuhan. Selalu kembali Bapak Saudara. Ibrani 9 ayat yang ke-15 saya akan bacakan. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama atau perjanjian yang lama, saudara. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati, sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Itulah sebabnya maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Artinya begini, saudara. Ketika dulu pada saat perjanjian yang pertama Tuhan berikan kepada manusia lewat perantaraan Musa, lewat 10 hukumnya, yang kemudian dari 10 hukum itu menjadi 613 hukum Taurat, saudara. Tapi tidak ada satupun orang yang bisa mencapai standar kekudusan Tuhan. Tidak ada satupun orang yang bisa memenuhi syarat dari perjanjian yang pertama. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta atas namamu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan seterusnya. Tidak ada satupun orang yang ternyata bisa mencapai 10 standar itu, saudara. Jangan membunuh, oke, masih bisa. Mungkin jangan mencuri, oke, masih bisa, saudara. Mungkin jangan berzina, oke, masih bisa. Hukum-hukum yang lain bisa dilakukan. Artinya gak ada satupun orang yang bisa memenuhi standar kekudusan Tuhan. Dan saya mau katakan, surga itu kudus. Amin. Surga itu suci. Artinya ketidaksucian kita sedikit apapun tidak akan bisa melayakkan kita masuk ke surga sebenarnya. Buat saudara nih, sudah berbuat baik setiap hari, sudah melakukan apa yang benar, sudah berpuasa, sudah baca Alkitab, tapi ada satu dosa yang saudara lakukan tidak akan membawa saudara pada keselamatan. Itu perjanjian yang pertama, saudara. Mau seberapa kita berusaha, berupaya mati-matian, saudara, tidak akan pernah bisa kita mencapai standar kekudusannya Tuhan. Karena apa? Karena standarnya Tuhan itu sangat tinggi. Standarnya Tuhan itu sangat kudus. Dan sekali lagi, tidak ada satupun orang yang bisa mencapai standar itu. Tuhan diam saja melihat hal itu, saudara. Apakah Tuhan tidak gelisah hatinya melihat umat-umatnya terus hidup dalam dosa? Apakah Tuhan tidak gelisah hatinya melihat umat-umatnya tidak bisa mencapai standar kekudusannya? Saya mau katakan Tuhan gelisah dengan hal itu. Caranya Tuhan, saudara, dengan kebaikan dan kemurahannya Tuhan, Dia mencoba untuk membatalkan perjanjian yang pertama. Dia mencoba untuk membatalkan perjanjian yang lama. Karena apa? Karena Tuhan tahu tidak ada satupun orang yang bisa mencapai standar kekudusannya Tuhan. Oleh karena itu perjanjian yang pertama harus dibatalkan. Tapi caranya gimana, saudara? Perjanjian yang pertama itu wasiat. Dan wasiat itu, saudara, hanya bisa sah kalau, atau hanya bisa dihapuskan kalau apa? Kalau si pembuat wasiat itu mati atau wafat, saudara. Karena itu satu-satunya cara untuk Tuhan membatalkan perjanjian yang pertama, untuk Tuhan membatalkan 10 hukum Tuhan itu, Tuhan membatalkan wasiat yang pertama, Dia harus mati terlebih dahulu, saudara. Untuk membatalkan apa yang telah Dia sampaikan kepada manusia. Tapi karena Dia tahu gak ada satupun orang yang bisa mencapai standar Tuhan, lewat korban apapun gak ada satupun yang bisa menggantikan korban yang sejati, saudara. Oleh karena itu Dia memilih untuk mati. Tujuannya apa? Membatalkan perjanjian yang pertama. Suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati, sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup.
Melalui kematian Yesus, dia mencoba men-shifting, menggantikan perjanjian Taurat, berpindah menjadi perjanjian anugerah, saudara. Kalau dulu, saudara, di zaman perjanjian lama ada orang yang berbuat dosa, langsung seketika hari itu juga orang itu mati. Langsung seketika tanah terbelah jadi dua. Langsung seketika tiba-tiba tubuhnya terbakar. Karena apa? Karena tidak boleh ada satupun orang yang melanggar kekudusan Tuhan. Tapi zaman sekarang, saudara, Bapak Ibu masih hidup dalam ketidakbenaran, Tuhan seolah masih biasa saja terhadap kita. Karena apa? Karena itu anugerah. Itu anugerah Tuhan, bukan berarti Tuhan kompromi terhadap dosa pada zaman perjanjian baru, bukan. Tapi Tuhan mau mengajak kita untuk kita sadar bahwa hubunganmu yang rusak dulu dengan Bapa, hubunganmu yang terpisah dengan Bapa lewat kematianku, engkau dipersatukan lagi. Engkau dipulihkan lagi hubungannya, saudara. Engkau dipulihkan, disembuhkan lagi hubungannya yang tadinya retak, disembuhkan lagi sama Tuhan. Makanya dia mau, saudara, bukan berarti kemudian kita bisa seenaknya berbuat dosa, tidak. Tapi dia mau membawa kita kepada satu kesadaran bahwa waktu engkau sadar akan kasih karunia Tuhan, hidupmu pasti akan dilimpahi dengan ungkapan syukur. Dan orang-orang yang sadar akan kasih karunia Tuhan, dia akan bersyukur lewat perubahan hidupnya, saudara. Kenapa kita sampai hari ini masih belum bisa lurus di hadapan Tuhan? Masih belum bisa melakukan apa yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin karena kita gak sadar bahwa sebenarnya hidup kita itu penuh kasih karunia. Mungkin kita gak sadar bahwa Yesus sudah mati di kayu salib menggantikan kita, saudara. Karena ketidaksadaran itu membuat kita akhirnya menyanyiakan anugerah Tuhan. Tapi saya mau hari ini waktu saudara sadar bahwa Bapak saudara dipenuhi dengan anugerah Tuhan. Setiap kita mulai masuk kepada pembaharuan hidup. Mulai masuk kepada pembaharuan sikap. Mulai masuk pada pembaharuan perkataan dan pikiran, saudara. Karena kesadaran kita akan kasih karunia itu, saudara. Sebab 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. 2 ayat yang ke-9 sampai 10 mengatakan bahwa tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dulu kita hidup dalam kegelapan, saudara. Tapi begitu kita mengenal anugerah Tuhan, mengenal kasih karunia Tuhan, kita berpindah tempat kepada kerajaan terang. Dulu kita hidup dengan pola pikir yang keliru tentang kebenaran, saudara. Kita terus melakukan hukum Taurat, tujuannya apa? Untuk masuk surga, untuk beroleh keselamatan. Tapi Tuhan menganggap perbuatan baik kita seperti kain lara, katanya. Gak ada artinya perbuatan baik kita, saudara. Perbuatan baik, saudara, tidak akan pernah bisa menebus hidup saudara dari dosa. Yang bisa menebus kehidupan kita dari dosa adalah apa? Pengorbanan Yesus. Jasa-jasanya Tuhan. Once, suatu ketika, saudara, bahwa saudara akan masuk ke dalam satu gerbang surga lah misalnya, saudara. Tiba-tiba saudara mau menyelonong masuk dengan bilang, ini loh, aku udah berbuat baik. Sama malaikat yang jaga di sana, saudara bilang, aku sudah berbuat baik. Aku sudah menolong hamba-hamba Tuhan. Aku sudah membuat banyak mujizat. Aku sudah melakukan banyak hal-hal yang hebat dan ajaib. Tapi tiba-tiba ada satu suara yang bilang gini, enyahlah engkau, hai pembuat kejahatan, sebab aku tidak pernah mengenal kamu, katanya. Kenapa Tuhan gak kenal dia? Karena dia gak punya hubungan sama Tuhan. Karena dia gak punya relasi yang disembuhkan dan dipulihkan sama Tuhan. Karena dia tidak percaya sama Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, makanya hidupnya gak dipulihkan, makanya hubungannya gak dipulihkan. Tetapi ketika orang itu mau percaya sama Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat dan menganggap bahwa perbuatan baiknya itu tidak ada apa-apanya, melainkan perbuatan Yesuslah yang menjadi standar utama kita memperoleh keselamatan, maka kita akan shifting. Kita akan berpindah kepada kerajaan yang terang. Once kita masuk ke dalam gerbang kerajaan sorga,
Tuhan menyambut kita dengan apa? Hai anakku, kamu sedang melakukan apa yang baik di dunia ini, masuklah, nikmatilah kebahagiaan Bapamu. Oleh dengan cara apa? Dengan cara kita sadar akan anugerah Tuhan. Dengan cara kita sadar akan keselamatan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita, saudara. Jadi harusnya Bapak Saudara hari ini sudah tahu bahwa oh ternyata Yesus mati di kayu salib itu sebagai bentuk dia mau membatalkan perjanjian yang lama dan menggantikannya dengan perjanjian yang baru. Supaya apa? Supaya kita beroleh anugerah, supaya kita beroleh kasih karunia dan kita beroleh keselamatan yang kekal, saudara. Kalau dulu upah dosa adalah maut, tapi hari ini kita tidak akan pernah mengalami maut. Karena apa? Karena kita sudah ditebus. Karena kita sudah dibayar lunas dosa-dosa kita lewat pengorbanan Yesus di kayu salib. Lewat kematiannya mengubah perjanjian yang lama menjadi perjanjian yang baru, yaitu perjanjian anugerah, saudara. Punya salibnya sendiri. Salib, saudara, dan saya tahu juga bahwa tidak kebetulan Yesus lahir dari seorang Maria, saudara, yang bersuamikan Yusuf. Dan ternyata bapaknya Yesus, si Yusuf ini pekerjaannya adalah tukang kayu. Satu hal yang kebetulan sebenarnya, saudara. Tadi kalau saudara lihat videonya, ada part atau scene di mana sebelum Yesus memanggul salib, dia lihat ada kayu salib yang mulai dipahat, saudara, dan dia flashback kepada kehidupan dia dulu waktu dia masih jadi tukang kayu, saudara. Itu pekerjaannya, pekerjaan Yesus di dunia itu jadi tukang kayu. Dia orang yang rajin, orang yang mau bekerja, saudara. Tapi yang saya dapatkan adalah begini, tidak kebetulan Tuhan mengirim dirinya sendiri ke dunia ini melalui perantaran Maria dan Yusuf, dan pada akhirnya Yusuf bekerja sebagai seorang kayu dan dia pun mengikuti teladan bapaknya sebagai seorang kayu. Itu sebenarnya adalah masa-masa persiapan dia untuk pada akhirnya dia harus mati di atas kayu. Dia tahu, saudara, jenis-jenis kayu, bahkan dia tahu juga kayu apa yang akan dia pakai nantinya untuk kematiannya, saudara. Itu luar biasa banget. Punya salibnya sendiri. Salibnya Yesus berbentuk kayu, tetapi sesungguhnya secara spiritual tidak hanya kayu saja yang dia panggul. Tapi firman Tuhan dalam Yesaya katakan penderitaan kita, penyakit-penyakit kita, kutuk, belenggu, kesengsaraan, kemiskinan, kelemahan, apapun itu juga, saudara, ikut dipanggul di atas kayu salib itu, saudara. Apa? Supaya setiap kita yang hidup di dunia ini tidak lagi memikul kesengsaraan itu. Yesus yang pikul itu, saudara. Jadi starting point kita hidup sebagai orang percaya itu nggak mulai dari nol. Tapi kita hidup mulai dari apa? Mulai dari karya salib Yesus. Itulah awal mula kehidupan orang Kristen. Awal mula kehidupan kita sebagai orang percaya. Namun hari-hari ini Tuhan pun sempat katakan dalam Lukas 9 ayat 23. 9 ayat 23. Dikatakan bahwa katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Bahwa penderitaan kita sudah dipikul sama dia. Kesusahan kita, kemiskinan kita dan sebagainya sudah dipikul sama dia. Lalu apalagi yang harus kita pikul sekarang? Tapi Yesus bilang bahwa setiap kita harus memikul salib setiap hari, saudara. Kita hari-hari ini mungkin bisa berbentuk kemalasan, mungkin bisa berbentuk kebebalan hati, mungkin bisa berbentuk orang lain yang menyakiti kita, saudara, tapi kita diminta tidak membalas, itu salib kita. Bisa berbentuk anak cucu kita atau suami istri kita masih belum bertobat, terus menyakiti hati kita, saudara, itu juga salib kita. Yang harus kita pikul setiap hari. Gak lagi pikul sendirian, saudara, itu hebatnya. Kita gak lagi memikul salib kita sendirian, tapi kita tahu bahwa sebelumnya Yesus sudah memikul sesuatu yang lebih berat daripada apa yang kita pikul hari ini.
Saudara saat ini lagi ngalamin banyak tantangan, ngalamin banyak kesulitan, ngalamin banyak penderitaan. Saya mau katakan bahwa jangan-jangan itu adalah salib Bapak Saudara yang memang harus Bapak Saudara pikul. Lihat Yesus tadi Bapak Saudara ketika dia memanggul salib. Komen apapun. Protes. Sebelumnya, waktu di Taman Getsemani dia pernah bilang kalau bisa lalukanlah cawan ini daripada aku, tapi kehendakmu lah yang jadi, saudara. Yesus bilang seperti itu. Kenapa pada akhirnya ketika dia memanggul salib, dia dicambuk, dia cuma diam. Dia itu Tuhan loh, saudara. Dia bisa lakukan banyak hal. Dia bisa tiba-tiba menghilang. Dia bisa tiba-tiba terbang. Karena dia Tuhan. Tapi dia memilih untuk melakukan kehendak Bapa. Dan dia memilih untuk diam, pasrah. Karena dia melihat ada banyak orang-orang yang dosanya perlu diampuni. Ada banyak orang-orang yang gak mengerti kebenaran, ada banyak orang-orang yang gak tahu hidup ke depannya seperti apa. Dan dia manusia yang berharga. Dan akhirnya membuat dia merasa bahwa ini adalah tanggung jawabku untuk menyelamatkan mereka lewat pengorbananku. That's why dia gak protes sama sekali waktu dia disalib, saudara. Dan itu jadi pelajaran buat kita. Kalau engkau hari-hari ini memikul salib, tantangan, kelemahan, kesusahan, saudara, pandang sama Yesus. Pandang pada Yesus bagaimana dia menderita kesakitan untuk setiap kita, tapi dia gak pernah protes. Saudara, dia berjalan berkilometer-kilometer, saudara. Dia capek, harusnya kalau misalnya kita nalar secara manusia ya, dia udah dipecut, sudah dicambuk, darahnya sudah keluar banyak, itu tuh bikin orang lemes. Harusnya dia pingsan, tapi dia menyelesaikan sampai garis finishnya di atas Bukit Golgota itu, saudara. Berarti ada kekuatan supranatural yang dicurahkan oleh Bapa di sorga untuk dia, supaya tergenapilah rencana Tuhan. Sama dalam kehidupan kita. Kalau engkau merasa letih pikul salib itu, merasa capek pikul salib itu, ingat bahwa Yesus sudah melakukan itu lebih dahulu dan ada Bapa yang support dia. Memberikan kekuatan buat dia. Sama. Bapa yang sama yang akan memberikan kekuatan buat kita untuk kita bisa memikul salib-salib dalam kehidupan kita, saudara. Amin. Tangan buat Tuhan. Karena itu yang Tuhan sediakan buat kita. 14 ayat yang ke-6. Jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia adalah bridge-nya, jembatannya, saudara. Dia adalah pintunya. Bahkan Yohanes 10 ayat yang ke-10 dikatakan bahwa pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dia jalan kebenaran dan hidup. Dan siapapun yang memilih Yesus sebagai juru selamatnya, dia akan memperoleh hidup yang berkelimpahan. Memperoleh anugerah yang berkelimpahan, saudara. Dan gak ada satupun jalan yang daripadanya kita bisa diselamatkan, saudara. Cuman Yesus. Baik kehidupan kita tidak membuat kita dan tidak membawa kita kepada surga. Saya agak sempat kaget, saudara, lihat ada satu podcast. Satu podcast yang saya kenal sama orangnya soalnya, tapi agak syok juga. Dia hamba Tuhan dan dia bikin podcast sama Habib ceritanya. Dan dia bilang, saya gak percaya kalau Bapak saya yang baik ini bisa membiarkan orang sebaik Habib masuk neraka hanya karena gak percaya sama Yesus. Itu kan aneh teologinya, saudara. Akan tidak ada satupun orang yang bisa beroleh keselamatan selain daripada Yesus, saudara. Amin. Mau sebaik apapun engkau, mau sehebat apapun engkau, mau sesuci apapun engkau, ingat, dosa sudah mengakar dari sejak Adam dan Hawa, saudara. Dan dosa itu akarnya harus diputusin. Tapi diputusnya bukan lewat perbuatan baik kita. Yang tahu kehidupan kita, ya pencipta kita lah. Yang tahu gimana caranya menyembuhkan kita, menyucikan kita, ya pencipta kita. Dan pencipta kita sudah memberikan jalan, memberikan cara untuk bagaimana setiap kita beroleh kehidupan yang kekal, beroleh keselamatan. Yaitu apa? Lewat percaya sama pengorbanannya. Jadi jangan sampai, saudara, disesatkan di luar sana bahwa
ya saya mau berbuat baik supaya saya masuk surga. Enggak. Saya berpuasa supaya masuk surga. Enggak. Saya baca Alkitab supaya masuk surga. Enggak. Syarat satu-satunya untuk kita bisa masuk ke dalam surga adalah apa? Percaya sama pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Karena apa? Karena akulah, katanya, Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, tidak melalui Yesus. Saya berdoa supaya iman saudara hari ini kembali menyala lagi sama Tuhan. Iman saudara kembali dibakar lagi dan bawa saudara kepada satu pemahaman yang benar tentang keselamatan itu sendiri, saudara. Datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tuhan adalah Bapa kita. Podcast ini sebenarnya dari adik rohani saya juga, saudara. Dia tanya pendapat saya seperti apa. Tapi saya bilang sama dia bahwa namanya berkat khusus dan berkat umum. Berkat umum itu adalah berkat yang semua orang bisa rasakan, semua orang bisa terima. Matahari yang sama, hujan yang sama, tempat yang yang nyaman dan sebagainya. Berkat secara materi itu adalah berkat umum, saudara. Tapi ada satu namanya berkat khusus yang cuma didapat dari Yesus, yaitu berkat keselamatan. Amin. Saya bilang sama dia juga bahwa anak itu akan mendapat tempat yang spesial di hati bapaknya. Anak itu akan dapat tempat yang spesial di hati papanya. Sayang sama Rahito, saudara. Dia adik saya. Saya sayang sama Rahito, saudara. Tapi mungkin saya bisa berikan sama Rahito tidak sebanding dengan apa yang saya bisa berikan sama Kiara. Karena apa? Karena Kiara anak saya. Dia darah daging saya, saudara. Itu bedanya antara anak dan bukan anak. Kita bisa saling mengasihi secara saudara dalam Kristus. Tapi tidak ada yang bisa menggantikan posisi anak dalam kehidupan kita. Bapa di sorga, saudara. Bapa di sorga bisa baik sama siapapun. Bapa di sorga bisa baik sama orang-orang yang kenal Tuhan Yesus. Bapa di sorga bisa kasih berkat secara materi kepada siapapun yang bekerja keras. Tapi Bapa di sorga tidak akan pernah memberikan warisannya kepada siapapun yang bukan anaknya. Bapa di sorga tidak akan pernah memberikan berkat yang khusus kepada siapapun yang bukan anaknya, saudara. Amin. Jadi hari ini, saudara, kalau kita tahu kita punya Bapa di sorga yang sangat tahu kondisi hidup kita, kita gak perlu takut lagi sebenarnya. Kita gak perlu merasa iri sama orang-orang di luar sana yang gak kenal Tuhan. Kok hidupnya kayaknya lebih diberkati dari saya? Enggak. Mereka gak dapetin apa yang spesial. Gak sama kayak kita, saudara. It's okay. Kita mungkin masih lebih kurang secara materi dibandingkan mereka di luar sana, saudara, yang tidak mengenal Tuhan. Tapi sekaya-kayanya orang, sehebat-hebatnya orang, kalau dia nggak punya Tuhan, hidupnya akan sia-sia. Kalau dia nggak punya Tuhan, hatinya akan gelisah. Kalau dia nggak punya Tuhan, hatinya akan galau setiap hari. Kalau dia nggak punya Tuhan, sehebat apapun orang itu, dia nggak akan pernah ngerasain sukacita dalam hidupnya, saudara. Tapi kita, mungkin kita nggak punya banyak hal, tapi kita punya satu, Tuhan. Kita punya Yesus, kita punya segalanya. Amin, saudara. Tepuk tangan buat Tuhan. Wow, kita punya segalanya. Saya mau tutup dengan satu cerita yang saya dapatkan juga dari apa yang saya dengar di satu khotbah, saudara. Ini sangat memberkati saya banget. Saya baru tahu tentang kebenaran ini, saudara. Atau gini, Bapak saudara, ada yang ingat gak hukum yang ketiga itu apa? Misalnya Bapak saudara mau jawab silakan, atau mau cari hukum yang ketiga itu apa? Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ini saya baru dapat dari khotbah, saudara, seminggu yang lalu, dan saya kayak di-recharge kembali dengan pemahaman ini. Dikatakan jangan menyebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kenapa kok Tuhan bisa memberikan syarat itu kepada manusia di perjanjian lama, saudara?
Ini tuh ada maksudnya. Teman-teman yang kemarin hari Minggu lalu ikut saya ke gereja di Gadara City mungkin tahu tentang hal ini, saudara. Tapi di sini saya temukan satu hal yang hebat banget. Kenapa kok Tuhan gak izinkan ada orang yang menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan? Dan Tuhan itu sangat paham ya dengan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Di masa yang akan datang akan banyak orang yang dengan sembarangan bilang nama Tuhan. Dengan tidak sopan bilang nama Tuhan, saudara. Tapi kenapa kok dia nggak izinin nama Tuhan diperlakukan sembarangan? Ternyata jawabannya itu adalah Kejadian pasal yang kedua, ayat 16. Kejadian 2 ayat yang ke-7 dulu, saudara. Katakan ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Biasanya saya khotbahin Kejadian 2 ayat yang ke-7 ini di kata-kata nafas hidup, saudara. Nafas hidup kalau secara terjemahan Septuaginta atau LXX itu namanya Zoe. Sering ya saya bilang tentang Zoe, saudara. Zoe itu artinya roh yang dari Tuhan sendiri. Roh yang dari Tuhan yang akan membawa kita kepada kehidupan seperti apa yang Tuhan mau. Itu Zoe. Tapi ternyata di kata-kata sebelumnya, kata-kata menghembuskan, itu ternyata artinya dalam banget, saudara. Kata menghembuskan itu dalam bahasa Ibraninya, kalau di Kejadian 2:7 namanya wayipah. Wayipah ini akar katanya itu napah, saudara. Napah itu artinya adalah apa? Segala sesuatu yang Tuhan miliki, yang Tuhan punya dalam kehidupannya, itu dihembuskan, diberikan kepada manusia. Apa yang Tuhan punya, saudara? Yang Tuhan punya, kehebatannya, kedahsyatannya, image-nya, gambar dirinya, saudara. Makanya Tuhan bilang bahwa aku akan menciptakan manusia serupa dengan gambarku. Itu yang dia punya. Pandaiannya, kecerdasannya itu dihembuskan sama Tuhan. Tapi ada satu juga yang dihembuskan sama Tuhan. Yaitu apa? Namanya, saudara. Namanya pun dihembuskan kepada manusia. Sehingga ketika manusia dihembusi nafas hidup Tuhan, di dalam diri manusia ada nama Tuhan juga. Di dalam manusia ada identitas Tuhan juga, saudara. Di dalam manusia ada God's will-nya juga, ada kemauannya Tuhan juga. Lewat namanya ada dalam kehidupan kita. Nama Tuhan kita, Yesus. Artinya nama itu ada dalam kehidupan kita, saudara. Kalau nama itu ada dalam kehidupan kita, kenapa Tuhan waktu itu bilang jangan sebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan? Karena sebenarnya itu pun untuk kepentingan kita. Bapak saudara, ada yang suka diejek, dihina. Saya percaya gak ada yang suka diejek, gak ada yang suka dihina. Tapi zaman saya SD dulu, sering tuh teman-teman saya, bahkan saya juga ikutan sih, ejek teman saya dengan nama orang tuanya. Woi Bambang. Papa saya namanya Bambang kebetulan. Bang, pengen Bang. Kadang kita suka ngejek-ngejek pakai nama itu sebagai lelucon, saudara. Tapi sebenarnya gak ada satupun orang yang mau diejek. Ada yang namanya Bambang di sini? Ada papa saya ya. Gak ada satupun orang yang mau diejek, saudara. Tapi itu yang membuat Tuhan tidak mau namanya itu diucapkan dengan sembarangan. Karena apa? Namanya dalam diri kita. Once kita melakukan atau menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, artinya kita sedang menghina diri kita sendiri juga sebenarnya, saudara. Karena ada nama Tuhan dalam kehidupan kita. Dan nama Tuhan itu adalah nama di atas segala nama. Nama Tuhan di atas segala nama. Nama Tuhan yang adalah identitas dia sendiri, yang melekat pada diri Tuhan, ada dalam kehidupan kita. Itu yang membuat kita sebenarnya harus sadar bahwa oh iya, dalam hidupku itu ada Tuhan. Dalam hidupku kita membawa beban sebenarnya, identitas Tuhan. Yang harus kita bawa kepada siapapun, saudara, supaya siapapun juga mengenal Tuhan yang kita sembah, yang namanya ada dalam kehidupan kita. So, kalau nama itu ada dalam kehidupan kita, berarti nama yang berkuasa itu akan mengarahkan kehidupan kita. Nama yang berkuasa akan membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik lagi, saudara. Pada kehidupan yang luar biasa.
Dan nama itulah nama di atas segala nama yang kepadanya diberikan sebagai satu peringatan, sebagai satu pengertian bahwa tidak ada satu nama yang berkuasa selain nama Yesus. Jadi kalau hari ini saudara merasa engkau sedang sakit misalnya, engkau sakit apapun lah, sakit pinggang, sakit kepala, itu kan nama saudara ya. Engkau sakit cancer, engkau sakit jantung, itu nama. Tapi engkau harus ingat bahwa di atas nama-nama itu ada nama di atas segala nama yang bisa kontrol penyakit itu, yang bisa melepaskan, yang bisa menyembuhkan. Nama di atas segala nama yang sanggup menyembuhkan setiap kita. Amin. Kok gak punya uang atau sebut saja kita orang yang miskin saudara. Kita orang yang susah cari kerja, itu nama loh. Namanya susah cari kerja, namanya gak punya apa-apa, gak punya uang, gak punya rumah dan sebagainya. Tapi di atas nama-nama yang kita sebutkan tadi, ada nama di atas segala nama, yaitu Yesus yang sanggup memenuhi segala kebutuhan kita. Amin. Hebat banget. Hebat banget tuh saudara. Jadi jangan pernah kita menyanyiakan kasih Tuhan, menyanyiakan anugerah dan kebaikan Tuhan saudara. Kalau kita sudah tahu tentang hal ini, kalau kita sudah tahu bahwa ternyata Yesus itu adalah segalanya buat kehidupan kita, lewat kematiannya kita beroleh keselamatan saudara. No turning back. Jangan balik lagi kepada kehidupan kita yang lama saudara. Kalau saudara hari ini menikmati kasih Tuhan lewat kebaikan Tuhan, lewat apapun yang baik, mengecap kebaikan Tuhan, jangan balik ke kehidupan yang lama saudara. Mungkin kehidupan yang lama hari ini lagi menawarkan suatu hal yang menarik, menawarkan suatu hal yang mungkin kayak wow, hebat, menjanjikan suatu hal yang akan membuat engkau kaya, membuat engkau bahagia. Tapi saya mau katakan, no turning back. Jangan lagi kembali ke sana saudara, karena sekarang saudara sudah berada kepada kerajaan terang. Jangan balik lagi ke kerajaan gelap. Supaya apa? Supaya saudara terus dilimpahi oleh kebaikan Tuhan dan mengalami akan Tuhan saudara. Amin. Saya bawa satu cermin. Ini semoga saya bisa pegang ya. Kalau saudara berjalan, tadi di awal saya bilang bahwa sebelah sini adalah kehidupan yang lama, kehidupan gelap. Sebelah sini ada kehidupan yang terang, kehidupan yang baru saudara. Kalau saudara berjalan ke kehidupan yang baru. Ada muka ganteng saya di sini. Enggak. Kalau saudara berjalan kepada kehidupan yang baru, tapi terus melihat ke belakang saudara, melihat masa lalu, melihat penderitaan, melihat dosa-dosa yang lama saudara, kira-kira apa yang terjadi? Kita gak akan pernah bisa lihat ke depan. Kita gak akan pernah lihat anugerah Tuhan yang hebat yang Tuhan sediakan buat kita. Kita gak akan pernah bisa lihat kebaikan dan kemurahan Tuhan, kelimpahan yang Tuhan sediakan. Karena apa? Terus kita lihat ke belakang. Tapi kalau saudara gak lihat ke belakang dan tinggalkan kehidupan lama saudara, langkah dengan pasti ke depan. Firman Tuhan dalam Filipi 3 ayat 13 katakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kita bisa berjalan ke depan karena kita lihat ada panggilan Tuhan yang hebat, ada berkat Tuhan yang melimpah, ada kekayaan, ada hikmat yang luar biasa. Waktu kita jalan ke depan, kita memandang Tuhan saudara. So, don't turning back. Jangan balik lagi ke kehidupan kita yang lama. Kelihatan asik, kelihatan seru, kelihatan menarik, kelihatan menjanjikan, tapi ujungnya kepada maut, saudara. Tapi di sini kehidupan yang terang. Mungkin kita rasain ada suatu hal yang berat. Kita kadang lihat kok yang di sana lebih enak kayaknya ya. Tapi di sini ada Tuhan. Di sini ada Bapa. Di sini ada hubungan yang dipulihkan. Di sini ada kekuatan yang diberikan dari surga langsung, saudara. Dan itu yang membuat kita kuat, membuat kita sadar akan kasih karunia Tuhan. Saya berdoa supaya pulang dari tempat ini, saudara, saudara bisa menemukan arti hidup yang sesungguhnya di dalam Tuhan, di dalam kematian Kristus. Karena ternyata kematian Kristus adalah awal yang luar biasa buat setiap kita. Amin.
Semoga kita diberkati hari ini. Jangan lihat ke belakang. Kehidupan kita adalah kehidupan yang baru. Kehidupan yang sudah diubahkan sama Tuhan. Dan Tuhan mau kita terus berjalan di dalam kasih Tuhan. Berjalan dalam terangnya Tuhan. Karena Dia cinta sama kita. Yuk kita bangkit berdiri saudara. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Raja mulia dan terindahkan Yesus. Karena kasih-Mu yang selamatkan, menyucikan dan menebus hidupku, buat pengorbanan, Raja
segalanya buat kami Bapa. Lebih dari apa yang kami inginkan, lebih dari apa yang kami bayangkan, lebih daripada apa yang kami punya, Engkau segalanya Tuhan. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, everything I need. Come on, sing. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need, everything I need is in you. Everything, one more time. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need is in you. Everything I need is in you. Semuanya kita yang mengalami akan Tuhan boleh angkat tanganmu tinggi saudara. Kami bersyukur untuk segala karyamu yang ajaib buat kami Bapa. Bersyukur untuk anugerahmu yang tak terkatakan yang boleh kami terima hari ini. Bersyukur untuk hal-hal yang baik yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Dan hari ini Tuhan, biar setiap kami boleh semakin membawa hidup kami kepada Kristus. Kristus menjadi pusat dari segalanya. Kristus menjadi center dari hidup kami. Supaya kami terus bisa berlari kepada panggilan Tuhan, kepada tujuan Tuhan dalam hidup kami. Kami gak lagi lihat ke belakang, kami gak lagi lihat masa lalu kami gak lagi lihat kesalahan kami gak lagi lihat pelanggaran kami gak lagi lihat penyakit kami gak lagi lihat penderitaan kami. Yang kami mau lihat adalah Kristus saja dalam hidup kami Bapa. Makasih Tuhan, perbaharui hidup kami. Perbaharui hidup kami Tuhan saat ini. Makasih Tuhan. Kalau Engkau hari ini rindu untuk ambil keputusan, lebih lagi percaya sama Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Kalau Engkau mau ambil keputusan untuk dedikasikan hidupmu bagi Tuhan, sekali lagi boleh angkat tangan tinggi, katakan, I have decided to follow Jesus, no turning back. Kami gak mau kembali lagi Tuhan. No turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back. No turning. Lebih lagi, ini janjimu buat Tuhan. I have decided to follow Jesus. Kami mau memutuskan untuk mengikut Engkau. Gak akan kembali lagi ke kehidupan kami yang lama Tuhan. Ini keputusan kami, ini komitmen kami, ini kerinduan kami Tuhan. Kami berikan segalanya, kami berikan hidup kami.
definisinya tadi no turning back. Metanoia, tidak kembali lagi kepada dosa. Memang apapun dosa yang kau lakukan jika kau percaya Yesus, pasti diampuni. Tapi kayaknya sulit kamu mempercayai kalau kau hidup dalam dosa. Sama seperti Yudas itu tadi. Dia menyesal atas dosanya. Tapi dia tidak bisa lagi. Iblis terus mengintimidasinya. Saya sambung sekali lagi apa yang disampaikan tadi Pastor Dika mengenai seorang hamba Tuhan yang mengatakan, wah kalau Habib sebaik kamu, gak mungkin Bapak membiarkan. Amin, tapi ada syaratnya. Kalau seseorang itu mau diselamatkan, mungkin di akhir hidupnya, mungkin saat kapan dia dijumpai Tuhan. Syaratnya masuk surga harus percaya dari Yesus. Mau sebaik apa, sesakti apa diri kita, tidak bisa. Mau kita jual semua harta kita, kita bagi kepada orang miskin. Kita memberi diri kita dipukulin orang, disiksa untuk menolong orang lain, tidak bisa menyelamatkan. Karena itu adalah kasih anugerah dari Bapa melalui darah itu. Darah kita yang sudah rusak, darah itu harus diganti. Dan itu hanya ada melalui iman percaya kepada pengorbanan Yesus di kayu salib. Saya ikut Pastor Dika saja dan saya minta Januar aja dan Pastor Dika membagikan perjamuan. Kita akan menikmati tubuh dan darah Yesus melalui perjamuan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur Tuhan. Kami boleh ada dalam kumpulan orang-orang yang diselamatkan oleh darah. Dan kami dalam Jumat Agung ini memperingati karyamu di dunia dengan mengangkat roti dan minum anggur. Maka berkatilah semua roti dan anggur ini, supaya ketika kami makan roti dan ketika kami minum anggur, kami sungguh-sungguh bersatu dengan tubuh Tuhan dan memiliki iman bahwa darah Yesus menghapus semua dosa kami, membebaskan kami dari kutuk akibat perjanjian yang lama dan masuk ke dalam anugerah-Mu, perjanjian yang baru. Inilah roti yang hidup, roti yang turun dari sorga, tubuh Yesus Kristus yang dipecah-pecahkan. Dan ini adalah anggur, darah Yesus yang sudah dicurahkan untuk penebusan dosamu. Bagikanlah kepada umat Tuhan. Katakan, inilah tubuh dan darah Yesus. Bagikan aja Bapak. Telah kulihat
itu adalah suatu pesan, suatu berkat, suatu nubuat dari Tuhan di Jumat Agung ini untukmu. Baca berulang-ulang. Terima kasih. Dengarkanlah firman Tuhan, saya bacakan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 21. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa ini adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus? Angkatlah tinggi-tinggi. Saudara imani. Saudara ingat bagaimana Yesus telah digantung di antara langit dan bumi. Kepalanya yang dimahkotai duri, tangan dan kakinya dipaku, lambungnya ditikam, seluruh tubuhnya terluka. Dan ia mengatakan, makanlah, inilah tubuhku. Barang siapa yang mau menerima hidup kekal, dia percaya bahwa Yesus Kristus adalah roti yang turun dari surga, adalah roti yang hidup, yang memberikan kita hidup yang kekal. Tidak ada lagi perbudakan, tidak ada lagi penghukuman, tidak ada lagi kutuk di dalam hidupmu. Mari katakan, aku percaya. Inilah roti yang turun dari surga, tubuh Tuhan Yesus Kristus yang dipecah-pecahkan untuk persekutuanku dengan tubuh Tuhan. Aku percaya aku sudah dibebaskan dari penghakiman, dari penghukuman, dari perbudakan, dari neraka. Bersama Yesus aku akan hidup di surga selama-lamanya. Di bumi aku memiliki rumah, di sorga aku memiliki rumah, karena Tuhanlah segalanya bagiku. Pecahkan dan makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang dipecah-pecahkan untuk persekutuanku dengan tubuh Tuhan. Amin. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara percaya bahwa Yesus Kristus benar-benar mati di kayu salib? Jika saudara percaya, angkat tinggi-tinggi anggur. Saudara renungkan sebentar bahwa Yesus disalibkan, dimahkotai duri. Ingatlah setiap tetes darah Tuhan, darah yang tidak bercacat celah, darah yang tidak ada tandingannya, dipersembahkannya dengan penuh penderitaan untuk menanggung semua kutuk yang harus kita tanggung. Kita tidak perlu lagi disalibkan, kita tidak lagi di dalam penghukuman, tapi oleh darah ini kita dipandang Bapa Yahweh sebagai putra-putrinya. Kita adalah anak kerajaan sorga. Oleh karena itu katakan kepada Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk semua pengorbananmu bagimu, untuk darahmu yang dicurahkan
diberi kuasa untuk mengusir setan, menyembuhkan penyakit, membangkitkan orang mati, melakukan mujizat. Oleh darah Yesus, doa-doaku pasti didengar Tuhan. Inilah darah Yesus Kristus sebagai metre bahwa aku milik Tuhan selama-lamanya. Tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih dan anugerah Tuhan. Haleluya. Amin. Minumlah, katakan, inilah darah Yesus Kristus yang penuh kuasa dan mujizat. Terima kasih Tuhan. Mari terus bersyukur sama Tuhan saudara. Terima kasih Engkau baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, buat kasih setia-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Saudara, saya dikasih Tuhan penglihatan. Pintu sorga terbuka. Amin. Dan aku melihat Tuhan dengan mahkotai duri, berbaju putih yang berkilau-kilauan. Yes. Dia memandang ke bumi. Pandang dia, saudara, bilang terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bilang terima kasih, kau sudah mati bagi kami. Kau sudah mati buat kami. Terima kasih. Kiara lama-lama syikir lama-lama. Terima kasih Tuhan. Yesus berfirman, anak-anakku, pulanglah, jangan berbuat dosa lagi. Amin. Jangan berbuat dosa lagi. No turning back. Jangan lagi kembali kepada dosamu yang awal. Aku sudah mencurahkan darahku bagimu. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang sudah Kau berikan. Kami menikmati tubuh dan darah. Sekarang Tuhan, kami tahu kami sudah diselamatkan. Maka yang sakit sudah disembuhkan. Amin. Yang terikat sudah dilepaskan. Amin. Yang butuh pertolongan akan apapun, dalam segala hal Engkau adalah Tuhan yang menyediakan bagi kami. Amin. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami tahu Tuhan, kami tidak mungkin dapat membalas semua kebaikan-Mu. Oleh karena itu, kami akan mempersiapkan diri memberikan persembahan. Seberapapun yang bisa kami beri dari hati kami yang mengucap syukur. Biarlah hati-Mu disenangkan ya Tuhan. Terimalah persembahan kami dan berkatilah persembahan kami untuk berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Amin. Biarlah gereja-Mu senantiasa bisa memberitakan Injil-Mu. Bertambah-tambah jumlah kami, bertambah-tambah kualitas iman kami. Kuasa Tuhan senantiasa diperarakan di tempat ini. Orang-orang Amin. akan berlutut. Yes. Setiap kaki akan berlutut. Amin. Setiap mulut Amin. akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dari gereja ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara Silakan boleh duduk. berikan persembahannya. Saya persilakan saudara boleh memberikan persembahan di kotak yang telah tersedia. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Haleluya. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Ada pengumuman. Boleh duduk sebentar, boleh duduk sebentar. Ada pengumuman. Ya, saudara, shalom.
Satu pengumuman saja, saudara. Kita akan mengadakan kebaktian Minggu Paskah hari Minggu besok jam 5 pagi, saudara. Ya, jam 5 pagi. Kok pagi banget? Iya, karena pagi-pagi buta ketika murid-murid Yesus melihat makam Yesus, ternyata Yesus sudah nggak ada, Yesus sudah dibangkitkan. Jadi kita mau sama-sama merayakan akan kebangkitan Kristus. Jam 5 pagi nanti akan dimulai dengan ada lomba dulu, saudara. Ini anak-anak pasti happy banget nih. Ya, kita akan mulai dengan lomba mencari telur. Itu buat yang anak-anak. Untuk yang dewasa atau yang teens, jangan khawatir, nanti ada perlombanya juga. Dan tentu saja akan ada hadiah yang menarik. Jadi harus datang, ajak banyak orang buat datang. Ada hadiahnya juga nanti, saudara. Tapi sekali lagi, jangan fokus ke hadiahnya ya, fokus pada perayaan akan kebangkitan Kristus, saudara. Tapi ada bonusnya nanti. So, datang hari Minggu jam berapa? Jam 5 pagi. Nanti setelah ibadah kita akan sarapan bareng juga. Oke? Itu saja pengumumannya. Tuhan memberkati setiap kita. Saudara, kita semua bangkit berdiri, saudara. Sekali lagi kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Boleh kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Kita akan akhiri ibadah kita, jangan lupa sebelum pulang supaya tidak pingsan di jalan, makan dulu ya. Ibu di tempat ini, Telat ya, Ibu gimana? Maria sama Langsung balik Ibu gimana, Bang? Susi sudah masak Makan dulu ayam lah. Iya. Makan Isi yang dulu. kenyang, 5 roti, 1 ikan. Bahaya, Tuhan bahaya. Yesus untuk berlipat ganda. Mari kita akhiri ibadah kita. Sambil jalan sih. Terima kasih ya Bapak. Kami boleh menikmati ibadah yang luar biasa. Dan biarlah Bapak juga menikmati ibadah ini. Biarlah hatimu disenangkan. Kami bangga punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang rela mati. Tuhan yang berkorban bagi umat. Tuhan yang maha kuasa Engkau. Maha mulia, maha penyayang. Tidak ada yang seperti Engkau. Kami mau mengikutmu selama-lamanya. Kami mau mempersembahkan hidup kami kepadamu. Terima kasih Bapak buat pelayanan di siang sampai sore hari. Tersedialah lagi Tuhan berkat bagi kami. Berkati hamba-Mu Pastor Dika yang sudah boleh menyampaikan firman yang luar biasa bagi kami. Urapi dia, tambahkan Tuhan pengurapan dan kuasa-Mu di dalamnya. Berkati rumah tangganya, berkati anak-anaknya, berkati usahanya. Perluas lagi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan buat WL di tempat ini. Bapak Januar Christian dan semua pemain musik Agape maupun Israel, Shengri, Albian, juga para musinger Tuhan. Engkau bekerja lewat mereka, biar mereka boleh bersuka cita dalam Tuhan. Siapapun yang terlibat, baik yang di dalam ruang operator, Engkau memberkati mereka semua. Demikian juga Tuhan yang boleh masak hari ini, semua Ibu Maria, Maria Lada, Maria Ramian maupun Tuhan Ibu Susi. Berikan senantiasa mereka sukacita, kesehatan, kekuatan, limpahi hidup mereka semua. Dalam Tuhan tidak ada Tuhan yang miskin, tidak ada yang susah, tidak ada yang minta-minta. Keturunan orang benar semua diberkati. Suci kuduskan semua makanan dan minuman yang disediakan. Berkati menjadi kekuatan kesehatan bagi kami. Kami sambut berkat-Mu itu dalam nama Tuhan Yesus. Dan angkatlah tangan-Mu, terimalah berkat daripada Tuhan. Angkat tangan-Mu tinggi-tinggi dan tadahkan hati-Mu kepadanya. Bapa di sorga, yaitu Bapa Yahweh pencipta langit dan bumi.
menghadapkan wajahnya kepadamu, menyinari engkau dengan wajah, memberi engkau berkat kasih karunia,